Sí.
Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk merayakan Natal pelayanan kelompok 3. Adapun susunan acara yang akan bersama-sama kita ikuti pada perayaan Natal sore menjelang malam. Yang pertama yaitu sambutan oleh pembawa acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Demos Elkaya STH. Yang ketiga, sambutan Ketua Kelompok oleh Ibu Penatua A. Mentara. Yang keempat, penyerahan bingkisan Natal. Yang kelima, ibadah. Dan yang keenam, jamuan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia. Dengan penuh kasih kami persilakan Bapak Pendeta Demos Elkaya STH. Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh diperkenankan untuk hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara perayaan Natal Persekutuan Kelompok Pelayanan 3 Jemaat GKI Fatah Palu. Yang terhormat Bapak Gembala Jemaat GKI Fatah Palu dan semua hamba Tuhan, pendeta organik dan pendeta non-organik. Yang terhormat pekerja harian Majelis Jemaat GKI Fatah Palu. Yang terhormat penatua dan diaken dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 8. Yang terhormat pendeta pendamping kelompok pelayanan 3 dan semua majelis dan diaken kelompok pelayanan 3 yang selama ini berada di garda terdepan dalam pelayanan selama pandemi COVID-19. Serta yang saya kasihi anak-anak sekolah minggu dan tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Pertama-tama dapat kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal ini. Sehubungan dengan perayaan Natal malam ini, saya mewakili panitia dan seluruh kelompok pelayanan 3 Jemaat GKI Fatah Palu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menghadiri perayaan Natal pada malam ini. Adapun sumber-sumber dana yang didapatkan oleh panitia untuk pelaksanaan acara perayaan Natal pada malam hari ini. Yang pertama, iuran dari setiap anggota persekutuan kelompok pelayanan 3, persembahan untuk Natal pada setiap evang, sekalipun pada bulan Maret mengalami COVID dan tidak ada dilaksanakan lagi ibadah, tetapi pundi untuk Natal tetap kami jalankan bersama. Dan juga Bapak Ibu para donatur, jadi dana yang terkumpul pundi dari diperuntukkan untuk Natal kelompok pelayanan 3 sebesar 13.799.000. Iuran Natal sebesar 4.250.000. Jadi total dana yang dimiliki oleh panitia selama COVID ini kami tidak mencari dana sebesar 18.049.000. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan secara khusus kelompok pelayanan 3 yang terlibat dalam penyelenggaraan Natal ini, di mana di antara kesibukan tugas masing-masing yang menumpuk masih tetap mempersiapkan segala sesuatu sehingga perayaan Natal pada malam ini dapat terlaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Disadari atau tidak disadari, pasti selama perjuangan mengadakan perayaan Natal ini, banyak suka duka, mungkin lebih dari itu. Mungkin terjadi kesalahpahaman di antara kita panitia, baik itu perbedaan pendapat, ketersinggungan. Namun kita tahu, itu timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam perayaan Natal kita pada malam hari ini, mari kita tinggalkan semua itu, dan kita bersama-sama bersuka cita merayakan hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada malam ini, selaku Ketua Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir jika dalam pelaksanaan acara perayaan Natal pada malam ini sebentar berlangsung belum merasa puas, maupun ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara para undangan. Kami sangat memohon maaf. Akhir kata, kami dari kelompok pelayanan 3 dan seluruh panitia yang ada mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Baiklah, acara yang ketiga kita ikuti bersama sambutan Ketua Kelompok Pelayanan 3 oleh Ibu Penatua Amentara. Dengan penuh kasih disilahkan. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam dan shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan. Saat ini kita bersama-sama bisa dipertemukan kembali dalam ibadah Natal keluarga besar kelompok pelayanan 3. Telah kurang lebih 8 atau 9 bulan kita tidak bertemu dalam ibadah bersama, baik itu di gereja maupun ibadah rumah tangga dan kategorial yang dilaksanakan di rumah-rumah tiap keluarga. Ibadah Natal yang kita laksanakan di tengah-tengah pandemik COVID-19, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terlebih, kita senantiasa berpengharapan dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar senantiasa kita dapat dipulihkan dari masa-masa sulit seperti ini. Atas terlaksananya ibadah Natal saat ini, tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dan bantuan dari semua anggota kelompok pelayanan 3. Untuk itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, jemaat anggota kelompok pelayanan 3 atas semua bantuannya, sehingga acara Natal pada malam ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemik ini, masa pelayanan yang kami jalani Majelis Kelompok Pelayanan 3 dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pembatasan sosial, sehingga kami majelis jemaat bersama dengan pendeta pendamping tidak dapat melayani Bapak Ibu secara maksimal. Ada beberapa keluarga yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami tidak dapat secara langsung mengunjungi keluarga-keluarga tersebut. Untuk itu, atas nama majelis dan pendeta pendamping, kami menyampaikan permohonan maaf. Saat ini, ibadah kita
akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Peoni STH selaku pendeta pendamping di kelompok pelayanan 3. Akhirnya, selamat merayakan Natal pada malam ini dan selamat menyambut Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan bingkisan Natal. Penyerahan bingkisan Natal yang pertama kepada pendeta organik. Yang pertama Bapak Pendeta Arnold Nyawa, Sarjana Teologia. Yang kedua Ibu Pendeta Grace Santi Pulumbara, Sarjana Sains Teologi. Yang ketiga, Ibu Pendeta Esther Peoni, Sarjana Teologia. Dan yang keempat, Bapak Pendeta Christian Cinta Damai Mantola, Sarjana Pendidikan Kristen. Selanjutnya pendeta non-organik. Yang pertama, Pendeta Erna Lagarense Tumakaka. Yang kedua, Pendeta LED Kalara STH. Yang ketiga Pendeta YA Pamuna STH. Kepada yang disebutkan namanya disilahkan untuk mengambil tempat yang berada di bawah, tidak untuk naik di atas karena tempat agak sempit. Disilahkan dengan penuh kasih. Kepada majelis kelompok pelayanan 3 disilahkan. Dan pemberian tanda tali kasih akan diberikan oleh Ketua Panitia Bapak Pendeta Demos Elkaya, Sarjana Teologia. Dengan penuh kasih disilahkan. Baik, diucapkan terima kasih dan disilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Penyerahan bingkisan Natal yang kedua diberikan kepada staf gereja. Yang pertama Bapak CH Tandumai, yang kedua Bapak Vence Wongkar, yang ketiga Saudara Okta Lamadi, yang ketiga Bapak E Karoke, yang kelima Bapak Pendeta Demos Elkaya STH, yang keenam Saudara Y Bungge, yang ketujuh Bapak Rantedaa, yang kedelapan Bapak Alawa, yang kesembilan Bapak Nofri Malinggi, yang kesepuluh Saudara Robi Mangulu, yang ke-11 Bapak Wilmal Kamari,
yang ke-12 Saudara James Tagoe, dan yang ke-13 Saudara Gusti. Kepada yang disebutkan namanya untuk mengambil tempat di depan, pemberian tali kasih akan diserahkan oleh Ketua Kelompok Pelayanan 3, Ibu Penatua A. Mentara. Baik, diucapkan terima kasih. Disilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Penyerahan tali kasih yang ketiga kepada majelis kelompok dan kategorial. Yang pertama, Ibu Penatua A. Mentara. Yang kedua, Bapak Penatua F. Pinori. Yang ketiga, Nyonya Penatua Totombu Sigilipu. Yang keempat, Nyonya Penatua Rombotenge. Yang kelima, Bapak Penatua Hendrik Sadago. Yang keenam, Nyonya Diaken Latondoha Kolaa. Yang ketujuh, Bapak Amsal Bati. Yang kedelapan, Ibu Paulus Tabah. Yang akan menyerahkan tali kasih yang ketiga, Bapak Pendeta Arnold Nyawa STH. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Mohon maaf, kami ulangi, pemberian tali kasih ini akan diberikan oleh Pendeta Esther Peoni STH. Dengan penuh kasih kami silakan.
Baik, diucapkan terima kasih, disilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang terakhir, pemberian tali kasih kepada sekolah minggu dan remaja dan lansia. Yang pertama, Nyonya Magindali Gintu. Yang kedua, Nyonya Bati Labangki. Yang ketiga, Nyonya Matialo Rombot. Yang keempat, Bapak Pendeta Demos L. Kaya STH. Yang kelima, Nalto Mentara. Yang keenam, Riki Siswanto Talundu. Yang ketujuh, Velia Larope. Lansia, yang pertama Opa Matialo, yang kedua Oma Matimpas, yang ketiga Bapak Klawesa, yang keempat Ibu Magindali Landeeo, yang kelima Ibu Dosi Lamuanta, yang keenam Ibu Landeeo. Bagi yang tidak memungkinkan untuk maju ke depan bisa diwakili. Pemberian tali kasih ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Christian Cinta Damai Mantola SPDK. Kepada Bapak dengan penuh kasih kami persilahkan. Baik, diucapkan terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih, disilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang menyempatkan hadir untuk ibadah perayaan Natal bersama kelompok pelayanan 3. Ibadah akan segera kita mulaikan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penyalaan lilin menggunakan stick yang bisa dinyalakan dengan cara dipatah-patahkan. Yang kedua, pada saat mengantar palungan di depan, jemaat boleh keluar dari arah kursi kanan dan kiri
dan kembali melalui jalan tengah. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Peoni, Sarjana Teologia. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Ajakan Natal jemaat dijemput berdiri. Gaung Natal kini membahana, ketika gita malaikat kembali terdekung gema surgawi, mengalu indah menyeruak masuk ke dalam sanubari setiap insan yang percaya. Mengetuk dan memanggil tanpa akhir. Ajakan indah penuh sukacita untuk kita dari Dia yang Maha Agung. Saat ini, di sini, ketika kita dipertemukan Allah dalam perayaan Natal Yesus Kristus, indah dan damai karunia Allah yang hadir sejak awal. Ketika menciptakan segalanya, gita sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging di tengah, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Ya Allah yang Maha Kudus, datanglah di tengah perayaan Natal ini. Kuduskanlah umat-Mu dengan Roh-Mu, agar kami bersukacita di dalam Dikau, serta menyembah Kristus Sang Putra Natal. Segala kemuliaan dipersembahkan kepada Ia Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, kini dan sepanjang zaman. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas
melewati perjalanan hidup yang panjang, banyak hal yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini. Dalam suka duka, sering diperhadapkan kepada kita. Bahkan dalam ketidaksadaran kita, sebagai manusia yang terbatas, kita sering berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Dan karena itu pada saat ini, di malam Natal ini, mari dengan kerendahan hati kita mengakui akan setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah. Mari berdoa. Ya Tuhan, kehidupan dianugerahkan bagi kami. Berbagai tugas dan tanggung jawab menjadi bagian kehidupan yang harus dijalani. Namun entah alasan apa, kadang tugas dan tanggung jawab dilupakan dan terabaikan. Dan bukan hanya itu, bahwa kita pun sering gagal menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kasih yang Engkau berikan pudar di tengah-tengah ketidakpuasan kami. Bahkan kami selalu lupa untuk bersyukur atas apa yang kami terima. Dan semua itu Engkau tidak kehendaki dan menyakiti hati-Mu. Karena itu ya Tuhan, di malam Natal ini, dengan penuh kerendahan hati, kami datang memohon kepada-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dan mengasihani kami. Ya Tuhan, dalam diri Yesus Kristus, serta baharuilah hidup kami untuk terus jalani hidup dalam perkenan-Mu. Amin. Bagai sekuntum bunga di taman. Pengharapan dan penggenapan janji. Ketika janji itu diwujudkan di suatu malam sunyi, hanya ada sekelompok gembala sederhana diberi kehormatan, mendengar dan menerima kabar sukacita dari sorga. Dunia terlelap, tak ada yang peduli, sibuk dengan urusan pribadi. Wahai manusia, begitu bekukah hatimu? Ketahuilah, kelahirannya perwujudan kasih Allah kepadamu.
kelahirannya dalam kesederhanaan, dalam kepapahan, dia hadir untuk menjadi sesama bagimu. Dia tidak pernah hadir untuk lebih tinggi dari manusia yang selalu dianggapnya sesama. Dia datang untuk menyapu air mata mereka yang menderita. Dia datang untuk memberi harapan bagi mereka yang putus asa. Dia datang untuk menjadi sahabat bagi mereka yang terbuang. Menghayati pengharapan dan penggenapan janji ini, melakukan Kau Tuhanku yang akan dibawakan oleh Sang Leluhur. Saatnya kita akan menyalakan lilin Natal sebagai simbol terang dunia. Untuk itu jemaat dijemput berdiri.
Lihatlah, lilin-lilin telah siap untuk dinyalakan. Pertanda bahwa Ia hadir hendak membawa terang ke dalam dunia ini. Ia datang dari tempat mulia masuk ke dalam kehinaan, membawa terang dan damai bagi umat manusia. Dan biarlah kita pun akan memancarkan terang Tuhan itu kepada semua makhluk. Sementara lilin dinyalakan, mari melakukan Malam Kudus sunyi senyap. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai berita Natal pada saat ini dalam perayaan Natal Yesus Kristus yang disponsori oleh kelompok pelayanan 3 Jemaat GKST Fata Palu. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita hendak masuk di dalam doa. Mari berdoa. Ada rasa syukur dan sukacita boleh kami alami sampai pada saat ini ya Tuhan. Karena tak terasa
Di saat waktu demi waktu berlalu, kami telah berada di penghujung tahun 2020. Di saat bulan Desember ini kami pakai untuk merayakan Natal Yesus Kristus, kelahiran Juru Selamat dunia. Maka pada saat ini, bersama-sama dengan kelompok pelayanan 3 Jemaat GKST Efata Palu, kami merayakannya dalam sukacita. Dan saat ini, firman Tuhan akan kami baca, kami renungkan sebagai berita Natal untuk menjadi kekuatan bagi kami ketika jalani hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami sekalian. Dan karena itu ya Bapa, urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami, sebagai manusia yang terbatas dan lemah, kami rindu untuk disapa oleh Tuhan. Karenanya bersabdalah kepada kami sekalian ya Bapa, hati kami telah sedia untuk mendengarkan dan menyambutnya dalam sukacita. Amin. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang dipersiapkan dipilih dari 2 bagian perikop firman Tuhan. Yang pertama Mazmur 48 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, dan perikop pembacaan yang kedua terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23 sebagai tema Natal dari PGI pada tahun 2020 ini. Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan telah menemukannya, baik mengikutinya, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Demikian dikatakan, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesukaran sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di antara bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah dan menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan yang pertama
Dan perikop pembacaan yang kedua dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian dua perikop pembacaan firman Tuhan yang telah dibaca pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya setiap saat. Selamat malam, shalom. Ya, jika dihitung, kalau tidak salah, ini adalah Natal yang kelima. Setelahnya remaja yang dibuat di gereja, kemudian persekutuan ibu, persekutuan bapak, pemuda, dan kelompok pelayanan 2. Ya, yang ke-6 ini. Ya, tentunya bagi kita semua ada sukacita dan rasa syukur. Jika di masa pandemi, dapat saya katakan kurang lebih hampir 10 bulan kita melaksanakan ibadah secara online. Namun dalam perkenaan Allah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sekalian sebagai persekutuan Jemaat GKST Efata Palu untuk beribadah di rumahnya yang kudus, merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2020, sekalipun masih dalam situasi dan keadaan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Namun kita percaya dalam keyakinan iman kita bahwa pada akhirnya semuanya ini yang menjadi pergumulan kita bersama akan berakhir. Amin. Dan karena itu, ketika kita boleh merasakan sungguh akan penyertaan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka tentunya dapat saya katakan bahwa dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan persoalan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira gejolak hidup seperti apa yang saat-saat sekarang ini kita hadapi? Atau persoalan seperti apa yang saat ini sedang kita alami atau yang sedang kita hadapi? Tentunya yang pasti jawaban kita akan berbeda-beda, karena dapat saya katakan bahwa pribadi kita, rumah tangga kita berbeda-beda, dan juga tentunya persoalan yang ada pun pasti berbeda situasinya. Bisa saja gejolak hidup yang kita alami diperhadapkan oleh karena persoalan ekonomi, rumah tangga kita, pekerjaan, pendidikan, bahkan persoalan pergumulan bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia secara khusus dan secara umum dunia, di mana sekarang ini kita sedang menghadapi bencana yang besar dan luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Bahkan bencana alam yang kita dengar di sana sini, dan yang lebih tragis lagi saat terjadinya pembantaian di sana sini, yang tentunya membuat kita semakin merasa cemas, merasa takut, dan juga gelisah akan situasi dan keadaan yang ada. Namun saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang saya mau katakan, apapun yang kita hadapi sampai pada saat ini, di tengah-tengah badai hidup yang sedang menghadang,
janji firman Tuhan selalu hadir dan memberikan penguatan bagi kita sekalian, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Bahwa Allah adalah pelindung dan kekuatan bagi kita semua. Sebagai penolong dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Ayat 2 dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca. Dari Mazmur pasal 46. Artinya bahwa dari perikop kitab Mazmur ini kita dapat melihat bagaimana seorang pemazmur menggambarkan akan keyakinannya bahwa Allah dapat diandalkan di dalam kehidupan ini. Bagian pertama dari kitab ini khususnya ayatnya yang kedua sampai 4. Di situ adalah suatu penyataan dari pemazmur bahwa betapapun bumi berubah oleh karena kuasa kekacauan yang dilambangkan laut bergelora dan gunung yang bergoncang. Pemazmur memaparkan bahwa terjadi 2 kali goncangan dari perikop firman Tuhan yang dibaca saat ini. Dan itu juga pasti kita mau mengatakan yang telah kita alami kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan itu sangat jelas dikatakan pada ayatnya yang ketiga sampai 4 dari perikop firman Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, Allah tidak pernah berubah dari dulu, saat ini, dan sampai masa yang akan datang. Dia bagaikan batu karang yang kokoh, tak tergerakkan oleh semua kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Dan itu dicatat pada ayatnya yang kelima sampai 8 dari bacaan kita. Allah yang adalah benteng yang teguh, tidak ada yang dapat menandinginya. Tidak ada bangsa yang paling garang sekalipun yang sanggup melawan akan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana ayat 7 mengatakannya itu dan mencatatnya bagi kita. Dikatakan mengenai goncangan itu. Dan umat Tuhan yang berlindung pada bentengnya akan merasa aman dan merasa tentram. Selanjutnya saudara-saudara pada bagian ayat 9 sampai 12. Di situ tidak lagi menceritakan tentang penyataan Allah atas tindakan-tindakan yang dilakukannya bagi kita sebagai sebuah peringatan. Namun di situ dijelaskan bagaimana undangan untuk menyaksikan karya Allah yang telah meredam semua gejolak-gejolak dunia yang kacau pada saat itu. Dan pada ayat ini juga tidak ada lagi pemaparan mengenai goncangan tersebut. Namun sebagai Allah yang sejati, Dia akan tetap terus menghancurkan semua usaha musuh yang akan mengacaukan ciptaannya, termasuk yang akan mengacaukan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah akan menegakkan dirinya. Allah akan mengatasi bangsa-bangsa dan semua orang yang berlindung kepadanya akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang sejati. Karena itu saudara-saudara, di malam Natal ini, dalam kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus, firman-Nya hadir menjumpai kita dalam Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai 12 yang memberikan janji penyelamatan bagi umatnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di tengah-tengah kita menghadapi gejolak dunia yang sampai saat sekarang ini membuat kita berada di dalam ketakutan dan kebimbangan. Bahwa di tengah badai hidup yang kita hadapi, janji Tuhan tetap terus menyertai kita. Dan hal itu sangat terbukti. Amin. Sehingga kita diberikan kesempatan pada saat ini untuk merayakan Natal Yesus Kristus
bersama-sama dengan kelompok pelayanan 3 Jemaat GKST Efata Palu. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam adalah pelindung kita. Tuhan semesta alam adalah penolong bagi kita. Tuhan semesta alam adalah kekuatan bagi kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Allah yang maha tinggi, yang bertahta di sorga, yang kemudian pada akhirnya akan hadir di dunia ini pada akhir zaman untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena itu, saudara-saudara sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada alasan lagi untuk takut dan putus asa dikala menghadapi gejolak-gejolak hidup di tengah-tengah dunia ini, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga kita, bahkan sebagai masyarakat yang ada di negeri ini. Ketika kita menghadapi sakit penyakit misalnya, ketika kita menghadapi pergumulan karena duka cita, ketika kita menghadapi akan beratnya tekanan di dalam hidup ini, firman Tuhan sangat jelas lewat pemazmur mau mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai kita dan senantiasa memberkati kehidupan kita. Gejolak hidup yang kita hadapi sampai pada saat ini, semuanya itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan di masa-masa sulit sekalipun, terlebih di saat pandemi masih kita hadapi, tentunya secara pribadi kita akan bertanya, sampai kapan COVID-19 akan berakhir? Sampai kapan pergumulan sakit penyakit ini akan berakhir? Bahkan beban hidup yang lainnya yang diperhadapkan kepada kita. Tidak ada satupun yang lepas dari kendali Allah. Dia sangat tahu apa yang kita alami saat ini, dan Dia sangat mengetahui apa yang kita pikirkan dan rindukan untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamat bagi kita, yang adalah Immanuel, yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini, akan senantiasa menyertai dan memberkati kita, dan akan terus melindungi kita di tengah-tengah menghadapi setiap gejolak-gejolak kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, marilah sebagaimana tema sentral PGI yang mengatakannya kepada kita, mereka akan menamakannya Dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, maka Dia akan senantiasa memelihara dan menyertai kita apapun keadaan dan kondisi hidup yang kita hadapi sampai pada saat ini. Karena itu pertanyaan bagi kita, maukah kita menyerahkan semua kehidupan ini, ketakutan kita dan kegelisahan kita hanya kepada Allah? Karena sesungguhnya setiap kemelut dan gejolak hidup, badai kehidupan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, semuanya ada dalam pemantauan Tuhan, dan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan karena itu jawabannya berpulang kepada diri kita. Apakah kita tetap terus percaya dan mengimani bahwa Immanuel akan senantiasa bersama-sama dengan kita, ataukah sebaliknya kita berada di dalam kebimbangan kehidupan ini? Diamlah dan ketahuilah bahwa Aku adalah Allah. Kiranya dengan demikian firman Tuhan yang telah kita renungkan
akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita pulang dengan sukacita, menjalani kehidupan dengan satu pengharapan, bahwa Kristus akan terus menyertai dan memberkati kita, yang tidak akan meninggalkan kita menjalani hari hidup di masa yang akan datang. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, para gembala di Efrata memberikan seluruh hidup mereka kepada Yesus. Pun Majus dari timur membawa dan mempersembahkan persembahannya, seluruh dari kekayaannya. Maka saat ini di sini kita pun diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan baginya dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Sambil kita memberikan persembahan syukur dan palungan kita melakukan pujian kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan bertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus, baik penerus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup suci. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan bertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia.
Hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Sang Putra Natal yang kami rayakan pada saat ini kelahiran-Mu, kami bersyukur untuk hal yang terindah bagi kami sekalian. Di saat ketika kami sebagai persekutuan kelompok pelayanan 3 boleh merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2020, dan terundanglah kami sekalian pada saat ini. Dan di dalam ibadah kami, firman-Mu telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk terus jalani kehidupan ini. Di tengah-tengah gejolak hidup sekalipun, pemazmur hadir memberikan kekuatan dan pengharapan iman bahwa sekalipun gunung-gunung bergoncang, Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami yang menyelamatkan dan memelihara kehidupan kami, bahkan yang tidak pernah meninggalkan hari hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah kami pulang dengan sukacita, membawa firman-Mu untuk kami berlakukan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada saat ini kami datang berdoa, membawa akan seluruh keberadaan kehidupan kelompok pelayanan 3 dalam persekutuan yang ada. Secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang ada dalam kondisi yang lemah oleh karena sakit. Ibu Taewa Matimpas, Oma Matimpas Sumenda, Opa Matialo, Bapak Erepi, dan juga Bapak Yudi Solitan. Yang dimana pada saat ini Tuhan mengenal akan keberadaan mereka. Di saat-saat mereka ada dalam kondisi yang lemah oleh karena sakit dan berada di dalam masa tua, kami percaya dengan sungguh Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau terus menguatkan dan memberkati setiap usaha yang dilakukan, bahkan makanan, obat-obatan yang diterima. Kami percaya menjadi kekuatan yang baru, pemulihan yang sempurna yang daripada Allah, sehingga pada akhirnya mereka sembuh, mereka boleh menjalani kehidupan sekalipun dalam masa tua, dalam kekuatan yang dari Allah, dan tetap terus berserah hanya kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara, keluarga, orang tua kami yang ada dalam kondisi yang sakit. Pun kami bersyukur ya Bapa, dengan anak Rusi Angelia Toala dan juga Bapak Yudi Solitan yang boleh merasakan akan berkat Tuhan lewat ketambahan usia. Biarlah Engkau memberkati rasa syukur dan ungkapan terima kasih yang mereka sampaikan kepadamu, sehingga apa yang boleh mereka terima di saat ketambahan usia, mereka senantiasa kembalikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Dan karena itu berkati mereka ya Tuhan, untuk hidup mereka selanjutnya di dalam meraih masa depan.
bahkan sehat kuat Tuhan beri. Kami turut sebeban dalam duka cita atas peristiwa duka yang dialami oleh keluarga Kaleb Sondak atas meninggalnya oma terkasih dari Bapak Rizky Kaleb. Ya Tuhan, tentunya keluarga ini merasa kehilangan. Namun Engkau yang empunya kasih tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Engkau terus dan senantiasa hadir, menghibur dan menguatkan mereka, memampukan untuk terus jalani kehidupan di masa yang akan datang, sehingga mereka boleh menyaksikan sungguh akan perbuatan cinta kasih Allah yang begitu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah hidup yang Tuhan beri bagi saudara-saudara kami ini, dan biarlah mereka senantiasa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sedang dan terus anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kelangsungan persekutuan kelompok pelayanan 3 Jemaat GKST Fata Palu. Biarlah Engkau memberkati persekutuan kami ini, sekalipun masih dalam suasana pandemi, namun tidak menyurut kebersamaan kami untuk melaksanakan setiap bagian tanggung jawab dalam persekutuan, termasuk merayakan Natal Yesus Kristus di tahun ini. Dan biarlah kebersamaan kami saat ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami sebagai persekutuan kelompok pelayanan 3, baik secara pribadi, keluarga, maupun di dalam kelompok. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, majelis kelompok pelayanan 3, pengurus Kumpelka, ibu, bapak, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja. Tuhan kiranya berkati, sehingga semua yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Allah, dan Engkau sendiri memberkati, sehingga ada sehat kuat yang boleh mereka terima, melanjutkan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kami sekalian yang terlibat dalam pelayanan saat ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, pemandu acara, pemain musik, pengiring puji-pujian, pemain infokus security, dan juga majelis kelompok pelayanan 3. Diberkatilah setiap pelayanan kami, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami sekalian yang terundang dalam rasa syukur sukacita kelompok pelayanan 3 dalam perayaan Natal Yesus Kristus, Engkau tahu kami ya Tuhan, dan karena itu Engkau pun berkati dalam seluruh kehidupan yang kami jalani, di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun, di tengah-tengah beban yang kami hadapi sekalipun, tangan kasih Allah terus hadir menopang kami, dimanapun kami berada, situasi apapun yang kami hadapi, kami senantiasa kuat di dalam menjalaninya. Termasuk sebagai masyarakat yang ada di negeri kami ini, ketika COVID-19 melanda negeri ini dan dunia, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau terus menganugerahkan sehat dan kuat, agar supaya kami terhindar dari COVID-19. Dan bagi pemerintah bangsa dan negara ini, bahkan para aparat keamanan kepolisian, dan juga perawat, dokter dan medis yang menangani COVID ini, biarlah Tuhan menaruh hikmat atas mereka, dan mereka pun dapat laksanakan tanggung jawab pelayanan mereka, dan mereka pun terbebas dari COVID-19, karena sesungguhnya Tuhan sangat tahu setiap tanggung jawab pelayanan yang sudah, sedang, dan yang akan terus dilakukan oleh pemerintah kami, oleh aparat keamanan, dan juga para dokter dan juga perawat yang menangani COVID-19. Dan semua penyakit yang mereka tangani, kami percaya Tuhan berkati. Dan setiap saudara-saudara kami yang mengalaminya, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sehat, kemampuan untuk menjalani dan menghadapinya dengan sukacita dan terus bersyukur hanya kepada Allah, sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika dalam persekutuan kami bersama, kami telah memberikan persembahan syukur sebagai jawaban iman percaya atas setiap berkat yang Engkau beri bagi kami.
Dan karena itu berkatilah persembahan kami ini dapatlah kiranya dipakai untuk mendukung setiap pelayanan yang ada. Dan sebentar usai ibadah kami akan terpisah satu dengan yang lain. Mohon penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami pulang dengan sukacita dan selamat, bertemu dengan semua kaum keluarga kami dengan tidak kurang sesuatu apapun. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa pengharapan kami. Ampuni kiranya setiap salah dan dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga, Sang Putra Natal yang kami rayakan kelahiran-Mu saat ini. Dan biarlah Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya, yang senantiasa mengajarkan doa Bapa kami kepada kami sekalian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari mengakhiri ibadah dijemput jemaat berdiri. Saudara-saudara, pulanglah kamu dalam sukacita, bahwa tidak cukup kalau kita hanya merayakan Natal. Tidak cukup kalau kita hanya menyanyi dan bergembira. Tidak cukup kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berbuat lebih daripada itu. Perayaan Natal harus kita bawa keluar. Nyanyian dan kegembiraan kita harus bagi-bagikan dengan orang lain. Sebab Natal adalah untuk semua orang, dan sukacita adalah dambaan semua insan. Karena itu, terjemahkanlah firman Tuhan dalam tutur katamu, dalam sikapmu, dalam perbuatanmu, dan di dalam pengabdianmu. Mari melakukan pujian Pergilah dengan Sejahtera. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Dengan demikian ibadah perayaan Natal Yesus Kristus kelompok pelayanan 3 telah selesai. Saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember
2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom. Diucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman, hambanya Ibu Pendeta Esther Peoni Sarjana Teologia. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan, keluarga, dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat GKST Efata Palu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya acara yang keenam yaitu jamuan kasih. Untuk doa jamuan kasih kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Christian Cinta Damai Mantola SPDK untuk membawakan kita dalam doa jamuan kasih. Dengan penuh kasih kami persilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas kehadiran dalam persekutuan ibadah bersama kelompok pelayanan 3 Jemaat GKST Efata Palu. Kami telah menyaksikan karya yang indah. Engkau memberikan bagi kami kebutuhan hidup, kebutuhan yang sangat kami butuhkan, itulah kebutuhan rohani yang telah kami terima dan nikmati dalam penyampaian dan pemberitaan firman yang kudus. Kiranya itu akan memperlengkapi dan memperteguhkan kami untuk selalu menjalani hidup dengan penuh pengharapan hanya bersandar pada Tuhan yang kami imani dan kami percaya. Wujud ungkapan syukur menyaksikan perbuatan tangan kasih-Mu yang memelihara dan mempersekutukan dan mempersatukan kami dalam ibadah pada malam ini. Keluarga besar kelompok pelayanan 3 menyerahkan bagi kami jamuan kasih yang akan kami terima dan nikmati bersama. Kami syukur semua pemberian-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami terus berdoa bagi keluarga pelayanan kelompok 3 Jemaat GKST Efata Palu. Tuhan kiranya akan terus memberkati hari-hari hidup yang mereka jalani, terlebih memberkati seluruh pengabdian dan pelayanan yang terus akan mereka kerjakan dalam hidup dan kerja mereka. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami nyatakan bersama. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Cinta Damai Mantola SPDK. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga serta pelayanannya. Baiklah Bapak Ibu, di sebelah kanan kami telah tersedia jamuan kasih. Untuk itu diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengambil sarung tangan yang telah tersedia atau yang telah dibagikan oleh panitia. Dan yang kedua, tetap menggunakan masker saat mengambil makanan. Disilakan untuk melayani diri masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Shalom.
tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau Para panitia yang membagi sarung tangan hanya menunggu di pintu saja, pintu 2 menyebelah, supaya siapa yang sudah mengambil supaya tidak antrian, tidak berkerumun di meja makan. Jadi siapa yang sudah dapat silakan. Panitia yang membagi sarung tangan menunggu kiri kanan di pintu masuk, pintu keluar. Kalau mau bagi ke sini susah, ya saja di pintu. Dibagikan di pintu. Damaikan diri ini, tiada satukan yang terputus dan dihapus tangisan dan